Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Pada kali ini kita akan belajar yaitu tentang akhlak terpuji, kisah Bilal bin Rabah, sabar dan tabah menghadapi cobaan. Ayo anak-anak, mari kita simak video berikut. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya. Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan dadanya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 ukiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Wah, anak-anak, bagaimana video mengenai Bilal bin Rabah tadi? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah tadi, kisah Bilal bin Rabah, yaitu yang pertama, Bilal merupakan kalangan hamba sahaya atau budak yang merasakan penganiayaan orang-orang Quraisy yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena Bilal tidak mau menyembah berhala Lata dan Uzza. Bilal tetap mempertahankan akidahnya ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal dari Umayyah untuk memerdekakannya. Kira-kira tahukah kamu apa itu sabar, anak-anak? Sudahkah kamu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu. Orang bisa disebut sabar dan tabah biasanya setelah terkena musibah. Musibah atau ujian pasti datang kepada manusia. Manusia diberi ujian agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tabah itu anak-anak. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Keuntungan sabar dan tabah yaitu 1. Memberikan ketentraman jiwa. 2. Sabar sebagai penolong, pembawa keberuntungan.
mendapat kesuksesan bagi yang berusaha, bekerja, dan belajar. Akan dicukupkan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijanjikan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Anak-anak, bagaimana agar kita selalu tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan? Ya, yang pertama, 1. Terima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Allah memberi cobaan pada hambanya tidak akan melebihi dari kemampuan hambanya dalam menerima cobaan tersebut. Yang kedua, ingat, janji Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. 3. Mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa, sepahit apapun cobaan yang kita terima, pasti ada hikmah di baliknya. Berdoa dan bertawakal, kita harus yakin bahwa hanyalah Allah satu-satunya yang dapat memberi pertolongan dan jalan keluar semua cobaan yang kita hadapi. Oke anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan diingat, kita sebagai manusia harus tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.